Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu bapak, saudara-saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, belum lama ini ramai diberitakan di media sosial bahwa Menteri Sosial Republik Indonesia Ibu Tri Risma hari ini, atau sering dipanggil Ibu Risma, belusukan kepada gelandangan atau pemulung di beberapa jalan di Jakarta. Rencananya Ibu Risma ini akan membantu orang-orang gelandangan dan pemulung untuk dapat hidup layak. Ibu Risma akan mengusahakan bagi mereka semacam tempat tinggal. Nah, mudah-mudahan cita-cita mulia Ibu Risma ini dapat diwujudkan. Amin ya rabbal alamin. Apa Ibu ya rahimakumullah. Nah, ketika berita itu disiarkan, dikabarkan, saya teringat dengan almarhum Yai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Persyarikatan Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau adalah sosok ulama yang karismatik, ilmunya tinggi, tapi hatinya rendah hati. Beliau adalah sosok ulama yang istiqomah, ulama yang teguh pendirian, yang teguh memegang prinsip pendirian. Masjid Besar Kauman Jogja adalah saksi bisu bagaimana beliau dengan kemampuan ilmu falaknya menggeser sedikit arah kiblat yang pada waktu itu persis menghadap ke barat. Namun setelah beliau mendalami ilmu falaknya, beliau menggeser sedikit, berusaha untuk menggeser pas menuju Ka'bah. Namun ketika itu keinginan beliau ditentang habis-habisan oleh penghulu keraton Yogyakarta. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini punya cara sendiri untuk membantu gelandangan di Yogyakarta, khususnya gelandangan anak-anak dan remaja yang biasanya terdiri dari orang-orang miskin dan anak-anak yatim. Lalu caranya bagaimana? Kiai Haji Ahmad Dahlan ini
seperti biasanya rutin mengadakan pengajian sesudah sholat subuh. Materi pengajiannya Quran surat Al-Ma'un, ya, yang isi dan kandungan ayatnya, ya, antara lain, ya, ada di ayat 2 dan ayat 3. Ayat 2 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Ayat yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi orang miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Apa ibu, saudaraku, rupa-rupanya materi pengajian subuhnya tidak ditambah-tambah, tidak diganti-ganti, Al-Ma'un terus. Setiap kali memulai pengajian membaca, mengartikan Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Besok itu lagi Ara'aital ladzi yukadzibu biddin sampai seterusnya. Nah, akhirnya seorang muridnya bertanya-tanya, namanya Pak Suja. Pak Kiai, kenapa tidak diganti-ganti pengajiannya? Kok Al-Ma'un terus setiap hari? Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan menjawab, apakah kalian sudah benar-benar paham? Apakah kalian sudah benar-benar mengerti akan maksud ayat ini? Lalu muridnya, ya, santrinya menjawab, Pak Kiai, kami tidak sekedar paham, bahkan kami sudah hafal. Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan bertanya lagi, apakah arti ayat-ayat yang sudah dihafalkan itu sudah kalian amalkan? Santri Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan menjawab, apanya yang harus diamalkan? Bukankah surat Al-Ma'un ini sering dibaca setiap sholat? Lalu Kiai Haji Ahmad Dahlan menanggapi, bukan itu yang dimaksudkan dengan diamalkan. Diamalkan itu artinya dipraktekkan, dikerjakan dalam wujud nyata perbuatan. Apa ibu rahimakumullah? Akhirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan memerintahkan kepada seluruh santrinya, hayo semua kalian mencari orang miskin yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Kalau sudah ketemu orang miskin dan orang yatim itu, bawa pulang ke rumah kalian masing-masing. Lalu anak yatim dan anak miskin itu dirawat, diasuh, kemudian kasih perlengkapan mandi, kasih sabun, kasih sikat gigi, kasih handuk, kasih pakaian, kasih makan, kasih minum, dan kasih tempat tidur. Pengajian saya tutup, bubar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Nah, beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 20 Juni tahun 1920, secara resmi berdirilah yang namanya PKU, yang pada waktu itu singkatan dari Penolong Kesengsaraan Umum, bersama-sama dengan bidang sekolah dan bidang tabligh yang diketuai langsung oleh Pak Suja, yang program kerjanya akan membangun rumah sakit. Itulah yang nantinya cikal bakal berdirinya PKU Muhammadiyah yang sekarang ini ada di mana-mana. Kemudian akan membangun rumah miskin dan rumah yatim yang nantinya akan menjadi rumah-rumah panti asuhan Muhammadiyah. Apa Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, itulah bentuk kepedulian Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada fakir miskin dan anak-anak yatim, yang alhamdulillah sampai saat ini kerja beliau itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilaksanakan sebagaimana namanya Muhammadiyah, melaksanakan persis apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan baik di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara. Apa Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu menonton video ini sampai selesai. Jazakumullah. Mohon maaf banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak kelupaan. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.